bandros Bandung itu resepnya turun-temurun dari nenek saya. Sejak tahun 70-an, nenek saya mulai usaha bandros Bandung. Setelah dari nenek saya, itu turun ke ibu saya. Dan dari ibu saya, lalu turun ke saya. Saya sendiri mulai usaha sejak tahun 2014. Itu dimulai dengan beberapa outlet, gerobak-gerobak maksudnya, sampai dengan sekarang. Dasarnya dari resep turun-temurun. Diawali dengan kebiasaan kami yang sangat menyukai makanan tradisional yang biasa kami hidangkan untuk acara-acara keluarga. Dan kami lihat memang sekarang makin sulit makanan-makanan tradisional yang ada di luaran. Untuk itu, saya optimis membuka usaha bandros Bandung ini. Bandros Bandung identik dengan makanan Sunda, bukun, yang berasal dari Pasundan. Itu sudah menjadi ciri khas dari Bandung. Walaupun banyak beraneka ragam bandros-bandros yang lain, juga di daerah lain, tapi bandros identik dengan Bandung. Nah, kenapa saya memberikan nama atau merek bandros Bandung? Alasannya itu biar mudah diingat. Bandros makanan itu sendiri dan Bandung adalah daerah asal saya, sehingga orang-orang sekitar akan mudah mengingat bahwa bandros itu dari Bandung. Ada beberapa kendala yang kami hadapi karena makanan tradisional ini sekarang sudah mulai tergeser oleh makanan-makanan kekinian. Disitulah kendala kami untuk memperkenalkan kepada anak-anak muda sekarang itu memang sedikit sulit dan asing buat mereka. Tapi kami tidak pernah berhenti untuk terus memperkenalkan kepada anak-anak muda zaman sekarang agar makanan bubur ini yang bernama bandros, yang identik dengan makanan tradisional dari Bandung, sehingga anak-anak Bandung sendiri tahu makanan-makanan tradisional. Bandros Bandung sudah kami daftarkan mereknya, sehingga kami tidak was-was lagi untuk ditiru oleh pihak lain, khususnya untuk merek itu sendiri. Bandros Bandung saat ini mempunyai 4 karyawan tetap dan 3 karyawan tidak tetap. Omset rata-rata per bulan itu kisaran 20 sampai dengan 30 juta per bulan. Tagline kami itu rasanya bikin lidah gelisah. Kenapa? Dengan kata-kata seperti itu, tujuan kami agar mudah diingat. Dan memang ketika memakan bandros, apalagi panas-panas, itu memang rasanya gelisah. Dan setelah bandros itu habis, insya Allah bakal gelisah selamanya, sehingga kembali lagi ke kedai kami, Bandros Bandung. Untuk bisa menghubungi melalui website kami, Facebook, IG, pet, dan nomor telepon untuk pemesanan langsung di nomor telepon 081 7944 2891. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di sini. Dan untuk alamat kedai lengkapnya di sini.
untuk sementara ini Bandros Bandung pemasarannya berada di area Bandung dan sekitarnya. Dan untuk setiap hari kami standby ada di kedai yang berada di Katapang. Juga setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat berada di area Komplek Pemda, tepatnya di depan Dinas Pertanian. Juga yang setiap hari Minggu kita berada di Pasar Rakyat yang bertempat di Stadion Jalak Harupat. Juga kami menerima pesanan untuk pesta pernikahan, hitanan, dan lain-lain. Juga kami biasa dipesan oleh pihak-pihak pemerintah seperti ada acara-acara seremonial, contohnya di acara Bapak Bupati juga Bapak Gubernur. Bagi Anda yang tidak sempat keluar rumah dan tidak terjangkau, bisa memesan langsung di nomor yang tadi kami sebutkan dan kami akan kirim melalui Gojek. Saya mulai bergabung dengan PPKM atau Paguyuban Pengusaha Kecil dan Menengah itu sejak tahun 2017. Manfaat yang saya rasakan itu sangat banyak, khususnya buat Bandros Bandung. Alhamdulillah saya dapat kesempatan ikut program yang sangat unggulan di PPKM, yaitu Skor Plus. Skor Plus ini sangat bermanfaat banyak buat usaha saya, sehingga saya jadi tahu banyak hal. Contohnya saya bisa menghitung HPP, saya bisa tahu tentang pemasaran, tentang juga IT, juga layout. Intinya di Skor Plus itu kita dilatih untuk meningkatkan usaha kita. Alhamdulillah PPKM ini sangat berguna karena PPKM ini sangat berbeda dengan organisasi yang lain. Di samping anggota-anggotanya juga solid, kami memiliki ketua umum yang kami panggil Presiden PPKM, itu sangat peduli dan pemerhati pelaku UKM Kabupaten Bandung. Saya berharap kepada pemerintah atau dinas terkait agar dalam pembinaan bisa tepat sasaran. Dalam artian tidak memberikan bantuan kepada orang yang sama yang jelas-jelas sudah maju. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah memperbaiki database UKM yang up to date, sehingga program yang akan dilaksanakan pemerintah benar-benar relevan dengan kebutuhan pengusaha. Rencana tahun ini kami ingin membuka cabang-cabang atau outlet Bandros Bandung di area kota. Dan cita-cita kami tidak hanya sampai di situ. Bila bisnis yang sekarang kita jalani ini sukses, saya ingin kedepannya membuat resto Bandros, Jack and Bakery Bandros, bahkan rencananya atau mudah-mudahan bisa tercapai, itu bisa kita franchiskan Bandros Bandung ini. Jadilah pengusaha yang maju, mandiri, dan berdaya saing sesuai dengan slogan Bupati Kabupaten Bandung. Mencoba dan merasakan Bandros Bandung rasanya bagaimana, karena Bandros Bandung sudah banyak yang membicarakan kelezatannya dan kenikmatannya. Enak ya? Enak dong. Kalau harga mahal nggak? Kalau harga ini
sama, tapi rasa mungkin itu yang beda. Dan lagi kalau di Bandung itu varian rasanya banyak, Pak. Yang paling suka nih apa, Bang? Yang rasa coklat, Pak. Rasa coklat ya. Ya. Coba kalau misalkan betul-betul setia nih ya pecinta Bandung, bisa nggak berapa varian yang diketahui Bang Don? Yang bakso, yang pedas, yang coklat, yang original juga. Rasanya enak. Rasa kelapanya terasa sekali beda dengan di luar. Oh, ya. Kira-kira menurut Pak Aden ini harganya cocok nggak dengan lidah nih dengan harga itu sendiri? Harganya malah menurut saya murah pisan. Murah pisan tidak sesuai dengan rasa. Rasanya enak, harganya murah. Yang paling saya suka tetap yang original. Kalau yang lain mungkin banyak yang macam-macamnya, tapi yang sama juga yang original. Oh iya, emang enak sekali terasa varian rasanya. Semuanya terasa enak tuh. Yang paling suka kira-kira nih rasa apa nih? Kalau saya sih lebih suka Rasa ibu apa? rasa bakso, soalnya ada pedas-pedasnya. Yang lidah itu. Ini betul-betul ya Bandung Tiga itu sangat variasi ya. Perbedaan kalau boleh membandingkan dengan Bandung yang lain gimana nih? Apa bedanya? Dari rasanya juga beda. Kalau harga, Kelapannya, kalau harganya? kelapannya banyak. Banyak. Varian rasanya juga banyak. Kalau di sisi dilihat dari harganya gimana? Sama saja. Sama saja. Rasa moncong, Dom, coklat, sosis, keju, saya tahu. sama terjangkau. Terima kasih. Lokasinya strategis. Gampang banget. Gampang banget. Gampang banget. Gampang banget. Gampang banget. Gampang banget. Gampang banget.